Makanya di Fathul Mu'in itu pernah saya sampaikan, yahrumulir rajul ayyuhibba qiyamahum ilaih. Haram bagi seseorang mempunyai perasaan hati senang dimuliakan oleh orang lain, senang dihormati oleh orang lain. Ketika kita lewat semuanya berdiri, semuanya minggir. Ketika kita datang semuanya salaman. Makanya jangan lupa ketika kita dihormati orang, hati kita baca istighfar kepada Allah. Takut apa? Takut mempunyai sifat sombong. Yang berhak sombong cuma Allah. Kamu bisa jadi orang terhormat, berwibawa itu karena dimuliakan oleh Allah, bukan karena mulia sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat wa bi dzikri sulahaihi tatanazzalu rahmat wal barakat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi al anjumiz zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwaratal arda bi nuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin wa ashabil lana fi dinina. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi wasallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ta'ala tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Melanjutkan tentang hadis yang menjelaskan Asmaul Husna 99. Kita sampai di Asmaul Husna. Malikul mulki Dzul jalali wal ikram al-muqsid. Orang yang memahami membaca lafadznya dan memahami maknanya maka dijamin masuk surga. Kita sampai di Malikul mulki. Ikuti Malikul mulki. Kalau dikasih ya maka bacanya Malika. Ya Malikal mulki. Ya Malikal mulki. Ya Malikal mulki. Ya Malikal mulki. Artinya ya Malikal mulki secara lafziyah adalah Tuhan yang memiliki kerajaan. Al-mutasarrif fihi ala ma yuridu wa yakhtaru. Tuhan yang menguasai segala kerajaan alam semesta, kerajaan langit dan kerajaan bumi, sesuai kehendak Allah dan sesuai pilihan Allah. Yahkumu wala mu'aqqiba li hukmi. Wallahu yahkumu wala mu'aqqiba li hukmi. Di Al-Quran, Allah yang memberikan hukum, Allah yang memberikan keputusan, dan tidak ada yang bisa menolak semua hukum Allah, semua keputusan Allah. Orang yang diangkat derajatnya jadi nabi karena nabi itu pilihan Allah. Jadi yang tidak mau pun tetap harus mau. Itu namanya Malikul mulki. Kayak orang yang kalau akan jadi Imam Mahdi, meskipun beliau tidak mau jadi Imam Mahdi, namanya beliau orang yang Allah kehendaki dan orang yang Allah pilih, mau tidak mau tetap jadi.
Ibu Nabi Muhammad SAW sendiri sampai menggigil ketemu malaikat Jibril lah, ketakutan karena merasa tidak pantas dirinya jadi nabi. Malaikat Jibril bilang, ya Iqra Muhammad, ini kau pilihan Allah, engkau orang yang dipilih oleh Allah, jangan takut. Tetap nak merasa pantas. Ya, besok yang jadi Imam Mahdi pun ya kayak gitu. Sampai kapanpun tidak mau diimam mahdikan. Sampai kapanpun tidak mau dijadikan manusia pilihan Allah. Karena apa? Karena seorang Imam Mahdi itu melihat beliau yang dulu, bukan beliau yang sekarang yang sudah Allah bersihkan dari kotoran dosa. Namanya Imam Mahdi itu manusia biasa sama kayak kita. Pernah terpuruk, pernah terjerumus dalam jurang maksiat. Akhirnya ketika Allah pilih, Allah tunjuk beliau jadi Imam Mahdi, jadi panglima perang akhir zaman, jadi manusia yang mewarisi ilmunya Rasulullah, yang mewarisi sifatnya Rasulullah, yang mewarisi cahaya atau nur Muhammad SAW. Itu Imam Mahdi. Mau tidak mau tetap harus mau, tetap masuk secara otomatis ilmu tersebut, cahaya tersebut. Enggak gitu. Orang yang Allah takdir jadi raja ya tetap jadi raja. Orang yang ditakdir menjadi presiden tetap jadi presiden. Bukan karena uangnya banyak, bukan karena kampanyenya luar biasa sehingga jadi. Kalau sudah bukan dipilih oleh Allah tidak mungkin jadi. Yahkumullah mu'aqibali hukmi. Allah menghukumi dan tidak ada satupun orang yang bisa menolak hukum Allah, keputusan Allah. Jadi kita itu harus nerima apa adanya. Kita dijadikan apa saja itu harus pasrah, serah terima. Makanya di hikam itu ada kata khawarikul adat la tahrikul aswarul agdar. Menyalahi adat kebiasaan itu tidak bisa merusak takdir Allah, kekuasaan Allah. Nggak bisa. Semuanya itu orang bisa khariqul adab, bisa punya karomah, bisa punya kehebatan karena Allah yang mentakdir. Jadi tidak boleh sombong dalam hatinya. Ketika kita diposisikan sebagai orang biasa, tidak boleh kita muluk-muluk ingin jadi orang hebat. Kita posisinya santri ya jadi santri, kita posisinya jadi ustadz ya jadi ustadz, kita posisinya jadi fakir ya harus nerima jadi fakir, kita posisinya jadi orang kaya ya tidak boleh sombong. Harus semuanya itu harus merasa dipilih dan ditentukan Allah, bukan kita sendiri yang memilih dan menentukan. Tapi bagi orang yang kelas bawah, kayak seorang anak kepada orang tua, seorang umat kepada nabinya, seorang murid kepada gurunya, maka sunat takzim, sunat menghormati. Tapi bagi orang yang dihormati harus tahu diri juga, tidak boleh bangga, tidak boleh sombong. Karena sejatinya yang malikul mulki, yang mempunyai, yang memiliki kerajaan, Dzul Jalali wal Ikram, yang mempunyai jalal. Asmaul Husna berikutnya Dzul Jalal wal Ikram. Dzul Jalal, Tuhan yang mempunyai keagungan. Shahibul Haibah wal Azmah, Tuhan yang mempunyai kewibawaan. Tuhan yang layak disegani, Tuhan yang layak ditakuti. Wal Azmah, Tuhan yang maha terhormat. Wal Ikram, Tuhan yang maha memuliakan. Al Ikram di sini tafsirannya ail in'am wal ihsan. Ketika Allah memuliakan hambanya, maka Allah beri kenikmatan hamba tersebut, maka Allah bikin dia baik kehidupannya, jadi orang soleh. Itu karena Allah al-ikram, Dzul Jalali wal Ikram, Tuhan yang mempunyai keagungan, Tuhan yang mempunyai ikram, memuliakan. Ketika Allah memuliakan hambanya, maka hambanya itu ditakdir dapat kenikmatan. Di antara kenikmatan itu dia dapat rezeki, dia diangkat jadi kekasih Allah, dia diangkat jadi waliullah, dia diangkat jadi orang terhormat. Itu karena Allah yang ikram. Jadi bukan karena kita sendiri yang hebat. Kayak gitu.
Jadi ketika orang tua datang kita duduk, sunat menghormati orang tua datang. Ketika ada orang alim, orang yang hafal Quran lewat, kita jangan duduk, kita berdiri. Sunat menghormat Al-Qur'annya, sunat menghormat ilmunya, bukan menghormat orangnya. Kalau orangnya sama dengan kita, juga tidak luput dari dosa. Tapi ilmunya itu yang kita tidak punya. Hafalan Qur'annya itu, ada cahaya kalamullah dalam tubuhnya itu yang tidak kita punya. Nah, kita menghormati orang seperti orang yang biasa menghormati orang yang hafal Quran, besok kalau tidak hafal Quran sendiri maka anak cucunya yang Allah bikin hafal. Orang yang menghormati orang berilmu meskipun dirinya tidak alim, besok anaknya atau cucunya yang Allah bikin alim. Itu di situ. Tapi bagi si alim, bagi orang yang dihormati, tidak boleh bangga, tidak boleh sombong, tidak boleh merasa dirinya terhormat. Yahrumulir rajul, makanya di Fathul Mu'in itu pernah saya sampaikan, yahrumulir rajul ayyuhibba qiyamahum ilaih. Haram bagi seseorang mempunyai perasaan hati senang dimuliakan oleh orang lain, senang dihormati oleh orang lain. Ketika kita lewat semuanya berdiri, semuanya minggir. Ketika kita datang semuanya salaman. Makanya jangan lupa ketika kita dihormati orang, hati kita baca istighfar kepada Allah. Takut apa? Takut mempunyai sifat sombong. Yang berhak sombong cuma Allah. Kamu bisa jadi orang terhormat, berwibawa itu karena dimuliakan oleh Allah, bukan karena mulia sendiri. Malikal mulki, ikuti. Dzul jalali wal ikrami. Tuhan yang meratui kerajaan, yang menguasai kerajaan, Tuhan yang mempunyai keagungan dan penghormatan kepada hambanya. Nah, itu. Maka dulu ada cerita sahabat Nabi, ketika turunnya ayat Quran, ada ayat yang turun yang berbunyi, ruya annahu lamma nazalat hadhil ayat ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum, jangan kau keraskan suara kalian, fauqa sautin nabi, melebihi suaranya Nabi. Jadi dulu zaman sahabat Nabi itu ada teguran kayak gini, karena ada salah satu sahabat itu ada yang kalau bersuara di hadapan Rasulullah suaranya lebih lantang dari Kanjeng Nabi. Ini berarti Allah ngajari tawadhu. Seorang murid, seorang sahabat takdim kepada gurunya. Siapa gurunya? Guru yaitu Rasulullah SAW. Jangan kau keraskan suaramu melebihi suara gurumu, bahasanya gitu, melebihi suaranya nabimu. Wala tajharu lahu bil qaul, jangan kau keraskan ucapanmu kepada Nabi ketika kamu ngomong dengan Rasulullah. Kajahri ba'dikum li ba'din, sama seperti kamu mengeraskan suara ketika kamu berdialog dengan temanmu. Antahbatu a'malukum, khawatir amal perbuatanmu akan kelebur, akan hangus, akan zong pahalanya gara-gara kamu su'ul adab kepada nabinya Allah. Wa antum la tash'urun, sedang dirimu tidak sadar hatinya kalau su'ul adab kepada nabinya Allah. Sejak turunnya ayat ini ada sahabat Nabi yang bernama Sabit. Kok ada Sabit Fitorik ya begi. Sabit ini sahabat Nabi radhiyallahu an. Beliau duduk di jalan sambil nangis. Famar Rabi Ibnu Adi, ada sahabat yang satunya lagi yang bernama Ibnu Adi ini. Sahabat satunya Ibnu Adi melihat Sabit ini nangis di tengah jalan. Dihampiri. Faqala, Ibnu Adi bilang kepada Sabit, "Mayu bagi kaya Sabit.
Gerangan apa yang membuat dirimu nangis? Apa masalahnya? Kok kamu kok nangis terseduh-seduh seperti itu? Kenapa? Akhirnya si Sabit jawab, hadil ayah atakhawwafu an takuna nazalat fiyya. Aku menangis karena aku khawatir, aku takut kalau ayat tadi pada saat kita ngaji turun ayat itu. Takut ayat itu turun gara-gara saya. Itu yang membuat Sabit ini nangis. Mungkin karena saya su'ul adab kepada Rasulullah. Mungkin karena saya kalau bersuara tidak beradab, tidak sopan santun di hadapan Rasulullah, melebihi suaranya Kanjeng Nabi. Kalau ngomong, kalau matur-matur itu saya kasar kepada Rasulullah, tidak sopan. Si Sabit nangisnya gara-gara takutnya ayat tadi yang turun itu gara-gara saya, turun untuk saya, yang bikin Sabit ini nangis. Wa ana rafi'us shaut 'ala nabi. Aku kalau ngomong dengan Rasulullah selalu bersuara lantang keras. Akhafu an tahbata amali. Aku khawatir semua amal ibadahku akan zong, terhapus pahalanya gara-gara aku suladab kepada Rasulullah. Wa anakuna min ahli nar. Saya khawatir saya termasuk penghuni neraka. Nah, setelah mendengar berita dari si Sabit yang nangis ini, Asim ibnul Adi ini sowan kepada Rasulullah SAW. Wa ghalaba Sabitan al-buka. Dia jalan menemui Rasulullah dan kemudian si Sabit terus terseduh nangis. Fa'ata imratahu Jamilata binta Abdullah bin Ubay bin Salul. Istrinya Sabit padahal anaknya orang munafik, tapi istrinya tidak munafik, Sabit juga tidak munafik. Si Asim ibnu Adi ini mendatangi istrinya si Sabit yang nangis tadi itu. Faqala laha, lantas dia bertanya kepada istrinya. Oh, si Sabit ini bilang gini, pesan gini kepada istrinya. Idza dakhaltu baita farsi fasuddi aliyad dabba bimismar fadabbatu bimismar. Wahai istriku, katanya Sabit ini kepada istrinya, saya mau masuk kamar, tolong kunci kamarku ya. Jangan satupun orang yang kau izini buka pintu kamarku. Kunci dan paku, gembok dan paku. Si Asim ibnul Adi yang mendengar tangisan Sabit tadi matur ke Kanjeng Nabi. Fa'ata Asim Rasulullah SAW fa'akhbaru khobarahu. Asim ini bilang, Rasulullah, itu Sabit itu nyuruh istrinya ngunci pintu kamar dari luar. Sedang Sabit ada di dalam kamar nangis, zikir kepada Allah, istighfar kepada Allah, sholat tobat terus tidak berhenti. Sampai istrinya ini tidak dibolehin masuk ke dalam kamar. Suruh gembok, suruh kunci, suruh paku dari luar. Sahabat Asim ibnul Adi matur kepada Rasulullah tentang berita daripada Sabit yang ngunci kamar itu. Akhirnya Rasulullah SAW bilang kepada Asim, idhab fad'uhu ilaih. Pergilah kamu ke rumah Sabit, wahai Asim, tolong pergilah ke rumah Sabit, salamkan dariku, panggil dia ke sini. Faja'a Asim ilal makan alladhi ra'au fihi falam yajidhu. Akhirnya Asim ibnul Adi datang ke sebuah tempat di mana dia melihat Sabit yang sedang nangis tadi. Ternyata di tempat tersebut tidak dijumpai Sabit. Faja'a ila ahdihi. Akhirnya si Asim pergi menuju rumahnya si Sabit. Dia menemui istrinya. Terus bilang, apa suamimu? Fawajadu fi baitil farsi. Suami saya minta dikunci kamarnya dari luar. Saya tidak boleh masuk. Siapapun orang tidak boleh masuk. Saya dengarkan dari luar pintu itu suami saya nangis, terus baca istighfar terus kepada Allah. Merasa bersalah. Khawatir, takut ayat yang berbunyi la tarfa'u aswatakum fawqa shauti nabi itu turun kepada dia. Menegur. Allah menegur langsung kepada dia. Dia takut seperti itu, takut jadi penghuni neraka karena dianggap amal perbuatannya zong, tidak punya pahala.
Akhirnya dia minta dikunci pintu kamarnya dari luar. Saya sendiri istrinya tidak boleh masuk. Wahai Asim, katanya istri Sabit itu. Memang kenyataannya setelah Asim melihat, memang si Sabit ada di dalam kamarnya, dikunci dari luar pintunya, dipaku malah. Faqala lahu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'uk. Akhirnya si sahabat Asim ini ketuk pintu dari luar. Wahai Sabit, bukakan pintu, izinkan saya masuk menemui kamu, karena Rasulullah memanggil kamu untuk sowan, untuk menghadap kepada Rasulullah. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'uka. Bukakan pintunya, jangan terus nangis seperti itu. Mintalah maaf kepada Rasulullah kalau memang kamu bersalah. Akhirnya faqala, si Sabit jawab dari dalam kamarnya, iksirid dobah, ya sudah, gebrak pintu kamarku, pecahkan gemboknya. Fa'ata ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kedua sahabat ini yang bernama Asim sama Sabit itu berangkat sowan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hadapan Rasulullah bilang gini kepada si Sabit, ma yubkika ya Sabit, apa yang menyebabkan kamu kok menangis terus? Kata istrimu seperti ini. Katanya Asim, kamu seperti itu, nangis terus di dalam kamar. Akhirnya si Sabit bilang, ana sayyidun, saya jadi orang pendiam ini, tidak bersuara. Saya ini orangnya kalau ngomong kepada jenengan selalu bersuara keras ya Rasulullah. Ana sayyidun, saya orangnya kalau bersuara suaranya lantang, tidak sopan kepada Kanjeng Nabi. Ibaratkan orang Jawa itu tidak bosok, kasar kepada, kan bahasa Arab tidak ada bahasa halusnya, tidak ada kerama inggilnya. Bahasa Inggris pun tidak ada kan. Tapi kalau bahasa Jawa ada. Saya ini orang yang tidak sopan kalau bertutur kata dengan panjenengan ya Rasulullah. Tidak pernah sopan kalau suaranya ya selalu melebihi suaranya jenengan. Selalu kayak teriak gitu. Tidak beradab sama sekali. Wa takhawwafu an takuna hadhil ayat nazalat fiyya. Saya khawatir ayat yang kemarin engkau sampaikan itu turun gara-gara saya, turun untuk saya. La tarfa'u aswatakum fawqa sauti nabi wa la tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian bersuara melebihi suara Kanjeng Nabi. Janganlah kalian mengeraskan ucapan kepada Nabi sama seperti kamu mengeraskan ucapan kepada temanmu sendiri. Karena khawatir amal perbuatanmu akan terhapus pahalanya, sedang kamu tidak sadar hatinya. Apakah itu turun kepada saya, wahai Rasulullah? Akhirnya Rasulullah menjawab, ama tardo anta isya hamidan wa tuqtala syahidan wa tadkhula jannata. Apakah kamu rela hatinya ketika kamu hidup menjadi manusia yang terpuji dunia sampai akhirat, kamu terbunuh menjadi orang yang syahid, yang mati syahid, menjadi syuhada, kau dimasukkan surganya Allah? Akhirnya si Sabit jawab, ketika Rasulullah menyampaikan seperti itu, Sabit jawab, raditu bi busyrallah wa rasuli. Aku sangat ridho dengan kabar bahagia yang datang dari Allah melalui lisan Rasulullah. La arfa'u sauti ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam abada. Mulai sejak ini aku tidak akan mengeraskan suaraku kepada Rasulullah selamanya. Setelah si Sabit bilang seperti ini, akhirnya turun surat Al-Hujurat ayat 3. Innal ladzina yaghudduna aswatahum inda Rasulillah. Sesungguhnya orang-orang yang bisa memelankan suaranya di hadapan Rasulullah. Makanya diceritakan juga itu, setelah mendengar ayat ini, sahabat Anas bin Malik yang sedang ada di pinggir Kanjeng Nabi bilang, fakunna nandur, kita semua melihat ila rajulin min ahlil jannah, kepada seorang pria dari penghuni surga, yamshi baina aidina, berjalan di depan kita. Yang dimaksud oleh sahabat Anas bin Malik adalah sahabat Sabit yang nangis gara-gara takut menjadi orang yang suul adab amal perbuatannya zong, tidak punya pahala. Cerita ini dikutip oleh Syekh Ahmad As-Sawi dalam kitab Hasyiatus Sawi Tafsir Jalalain
juz 5 halaman 329. Juga pernah diceritakan juga cerita yang hampir sama, tapi ini kisahnya para tabi'in, ulama-ulama yang hidup setelah masa sahabat. Diceritakan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, Khalifah Bani Abbasiyah, Amirul Mukminin, nadhara Malikan fi masjidi Rasulullah SAW. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur ini datang menemui Imam Malik bin Anas yang menjadi imam atau tokoh di kota Madinah saat itu. Munadhara ini berdiskusi tentang ilmu, itu namanya munadhara. Konsultasi tentang ilmu kepada Imam Malik. Imam Malik ngajar, kitabnya ada di Masjid Nabawi di Madinah. Terus ada presiden dari Baghdad, Irak yang bernama Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, Khalifah Bani Abbasiyah. Ini datang ke Madinah di masjidnya Rasulullah SAW, bertanya ilmu atau konsultasi kepada Imam Malik. Sedang suara yang dipakai oleh Khalifah atau Presiden Abu Ja'far Al-Mansur ini suaranya lantang ketika tanya ilmu. Faqala lahu Malik, akhirnya Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i ini bilang gini, ya Amirul Mukminin. Amirul Mukminin ini istilah bagi seorang pejabat atau presiden. Wahai Amirul Mukminin, la tarfa' sautaka fi hadal masjid. Jangan kau keraskan suaramu di masjid ini, di Masjid Nabawi ini. Tolong lirihkan suaramu. Fa innallaha ta'ala addaba qauman. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala ngajari adab, tata krama kepada umat Islam. Sebagaimana di Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 2. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi. Janganlah kau keraskan suaramu melebihi suara Nabi. Jangan tanya ilmu di Madinah, di Masjid Nabawi ini. Di Masjid Nabawi ini makamnya Rasulullah, kata Imam Malik. Saya malu kepada Kanjeng Nabi kalau jenengan itu tanya ilmunya dengan suara keras. Sementara dulu di zaman sahabat Allah sudah mendidik adab, tata krama, sopan santun. Di masa Nabi hidup, sahabat itu tidak boleh ngeraskan suara melebihi suaranya Nabi. Jenengan kalau tanya ilmu jangan keras-keras, biasa-biasa aja. Suaranya pas itu presiden, namanya seorang pejabat ya. Ya tidak terlalu hafal Quran ya. Seperti itu. Wa madha qauman, kata Imam Malik, Allah juga memuji umat Islam dalam ayat Quran Al-Hujurat ayat 3. Innalladzina yaghudduna aswatum inda Rasulillah. Wa dhamma qauman, juga Allah mencela umat Islam dalam firman-Nya Al-Hujurat ayat 4. Innalladzi yunadunaka, umat-umat yang memanggil kamu dengan sebutan namamu. Ketahuilah wahai Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, wahai Amirul Mukminin, wahai Presiden Bani Abbasiyah Abu Ja'far Al-Mansur, wa inna hurmatahu sallallahu alaihi wasallam maitan ka hurmatihi hayyan. Kehormatan Nabi di saat Nabi Muhammad SAW sudah meninggal itu sama seperti kehormatan Nabi ketika masih hidup. Jadi tidak ada bedanya. Kalau dulu di zaman sahabat tidak boleh mengeraskan suara melebihi Kanjeng Nabi di masa hidup. Sesudah Nabi wafat pun ya, kita ketika ada di Masjid Nabawi jangan sampai niru kayak sahabat dulu, sama aja Rasulullah ada di sini kok. Rasulullah meninggal, Rasulullah hidup, sama saja kehormatannya, tetap menjadi manusia terhormat. Jadi tolong beradab. Fastakana laha Abu Ja'far. Akhirnya Abu Ja'far Al-Mansuri terdiam, berwibawa. Setelah ditegur seperti itu sama Imam Malik. Terima kasih kepada Imam Malik sudah mengingatkan. Ini jarang-jarang presiden mau ngaji ilmu, itu jarang-jarang. Zaman dahulu itu para pejabat-pejabat yang ngaji kepada ulama. Ada ulama yang jadi umara merangkap, kayak Nabi Sulaiman, ini ya ulama, tapi jadi raja, jadi umara. Nabi Daud alaihissalam, ini jadi ulama, karena Nabi itu ulama, dan jadi umara raja. Ada di kita sendiri ya, ada Gus Dur. Gus Dur ini santri, ulama, kiai ya, jadi presiden. Kalau ulama zaman dahulu itu, kalau tidak jadi presiden sendiri, raja sendiri,
beliau jadi penasehat. Tetapi Imam Malik ini tidak jadi raja, tidak jadi presiden, tapi beliau jadi penasehat raja. Ini ditiru oleh ulama-ulama kita. Ya, dulu Sunan Gunung Jati jadi raja. Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah bin Syarif Abdullah. Syarif Abdullah menantunya Prabu Siliwangi. Syarif Abdullah menikah dengan Rara Santang, ya kemudian diganti namanya dengan Syarif Hamudaim. Lahir Sunan Gunung Jati. Rara Santang putranya Prabu Siliwangi. Jadi secara tidak langsung ulama zaman dahulu kayak gitu. Beliau berbesanan atau beliau jadi menantunya raja, jadi penasihatnya raja. Dan kemudian jadi raja sendiri. Sunan Gunung Jati jadi raja. Jadi kalau ulama dulu kalau tidak jadi presiden, beliau jadi penasihat presiden. Kayak contohnya lagi Brawijaya kelima. Ini mertuanya Sunan Ampel. Mertuanya raja, menantunya seorang ulama besar zaman itu. Raden Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel. Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel. Ini beliau jadi ulama, jadi penasihat raja. Jadi kadang ada orang yang salah paham ya. Kalau ada kiai, ada ulama ikut politik, ikut partai, wis disuudoni. Ngapain kiai kok ikut partai? Ya urus santrinya, jangan ngajar kitab aja. Nah, itu wakil kita di dunia pemerintahan. Nah, dulu seperti itu, baru sekarang dikritik. Dulu seperti itu. Bukti Imam Malik ini, dia meskipun tidak jadi raja, jadi penasihat raja. Jadi kalau ada ulama ikut politik jangan disuudoni. Kalau pemerintahan ini tidak ada ulamanya sama sekali, terus peraturan ini akan tersesat, tidak sesuai jalan yang Allah ridhoi. Terus siapa yang ngajari ilmu presiden? Kalau presidennya saja bukan ulama, bukan orang yang ahli ilmu, ya tugasnya ulama yang dekat. Ada ulama yang jadi penasihat presiden, ada ulama yang jadi presiden, ada ulama yang jabat DPR, ada ulama yang jabat menteri, ada ulama yang jadi penasehat menteri, ada ulama yang jadi tentara, ada ulama yang jadi polisi, ada yang tidak jadi tentara, jadi polisi, jadi penasehat. Harus seperti itu. Kalau tidak dinasehati, mereka tidak pernah ngaji, kita tambah rusak ngatur negaranya kayak gitu. Itu hikmahnya dari sekian cerita ini. Rahasia daripada Asmaul Husna, Dzul Jalali wal Ikram Malikul Mulki. Mungkin cukup ya, kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Terakhir ambil 3 Asmaul Husna. Al-Muqsid, ayo. Al-Muqsid. Artinya Al-Muqsid alladzi yahkumu bil insaf baina khalqi. Tuhan yang menghukumi dengan hukum insaf, dengan hukum seadil-adilnya, sebijaksananya di antara makhluk-makhluknya. Allah sudah sangat adil, Allah tidak pernah jair, tidak pernah curang. Lawan katanya muqsid itu ya. Kalau ada pemerintah yang adil, itu berarti ya dia menjalankan perintah Allah. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Beradillah kalian, karena adil itu yang lebih dekat dengan ketakwaan. Ya Allah itu sampai kapanpun, di dunia sampai di akhirat itu Allah adil. Kayaknya terkesan kehidupan kita kayak tidak adil. Kalau orang non muslim kaya, orang Islamnya kiri-kiri, kayaknya tidak adil. Padahal itu adil. Keadilannya di mana? Orang kafir itu nyembah patung, nyembah Tuhan selain Allah. Ada yang menyekutukan Allah dengan Tuhan lain. Allah disembah, Tuhan selain Allah juga disembah. Tuhan Allah, Tuhan Anak ya, Tuhan Ruhul Kudus ya. Ada yang kayak gitu, ada yang 100% tidak nyembah Allah, tapi meyakini ada Tuhan selain Allah. Tapi mereka kok kaya-kaya, sementara umat Islam rata-rata fakir miskin. Yang kaya itu jarang. Apakah Allah Al-Muqsid? Allah Al-Muqsid, adil Allah itu. Al-Muqsid itu orang yang Tuhan yang berbuat adil. Adilnya di mana? Karena Rasulullah SAW sudah menyampaikan di tafsir Jalalain ini, ad-dunya sajnul mu'min wa jannatul kafir. Surga itu
penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang kafir. Namanya hidup di penjara ya tidak enak. Mungkin kita di dunia itu dibatasi rezekinya, kekayaannya. Besok di akhirat kita yang kaya, orang kafir yang miskin. Adil. Terus adilnya Allah kepada orang kafir di mana? Mereka karena hidup di surga. Di surga ya enak. Mereka berbuat baik. Ketika di akhirat tidak dapat apa-apa. Ada orang non muslim ahli sodako, senang nolong orang lain, senang nolong orang Islam, senang menghidupi. Sementara orang Islam sendiri jarang nolong sesama orang Islam. Ada orang kafir sering sodako kepada orang Islam. Terus orang Islam yang ditolong besok surga, orang kafirnya besok neraka. Orang kafir protes kepada Allah, ya Allah, saya dulu di dunia sering sodako ke orang ini, sering ngasih makan orang ini, kenapa saya tidak punya pahala? Loh, katanya siapa? Kamu sudah saya kasih pahala di dunia. Ketika kamu menolong orang Islam, ketika kamu menolong orang lain, aku bikin sukses bisnisnya, aku bikin kaya kehidupanmu, aku bikin enak nikmat kehidupan. Itu pahalamu, sudah aku balas di dunia. Al-Muqsid seperti itu. Allah adil. Ngapain kamu minta di akhirat? Di dunia sudah aku balas. Adil kan Allah, adil. Tapi kalau secara logika kayaknya tidak adil. Padahal itu adil. Kayak gini contohnya. Kok ada istilah al-huril ain, bidadari surga. Wa hurin ain ka'amsali lu'lu'il maknun. Kok istilahnya hanya bidadari? Orang laki-laki nanti dapat bidadari, perempuan dapat apa? Perlu diketahui, di surga itu juga ada al-wildan. Wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Wildan itu anak-anak muda, anak laki-laki muda. Yang umurnya itu 15 tahunan. Usia hampir balik atau usia remaja. Dan semuanya mereka ganteng. Yang tugasnya mereka yang mengantarkan minuman-minuman surga untuk penghuni surga, laki maupun perempuan. Jadi wildan itu, kok seandainya di Indonesia itu ada bahasa bidadara, ya bidadaranya, bidadara surga. Allah itu adil. Makanya di Al-Quran Allah menggambarkan wildan, wa idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'am mansura. Ketika kamu melihat wildan di surga, pelayan-pelayan surga laki-laki yang usianya masih anak-anak remaja itu, maka kalian akan melihat seperti mereka itu lu'lu'an mansura, mutiara-mutiara yang ditebarkan dari saking banyaknya, mencorong wajahnya, ganteng wajahnya, pakaiannya berkemilauan emas, perak. Demikian pula ketika kita mandang bidadari, wa huril ain ka'amsalil lu'lu'il maknun. Al-Quran, bidadari yang lolak-lolok meripati, yang matanya sangat memukau perhatian. Ka'amsalil lu'lu'il maknun. Perumpamaan bidadari surga itu Allah umpamakan seperti lu'lu'il maknun, mutiara-mutiara yang terpendam, yang dikarantina. Ketika Allah memperumpamakan wildan seperti lu'lu'an mansura, mutiara-mutiara yang ditebarkan. Nah, itu bedanya. Nanti bedanya bidadari huril ain dengan wildan bidadara itu di mana? Kalau huril ain usianya sebaya, usia ibaratkan wanita usia 33 tahun semua. Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara uruban atroba. Usianya sebaya semua, 33 tahun usia bidadari surga. Usia wildan usia 15 tahunan, masih remaja. Nah, jadi apa bedanya? Kalau pelayan-pelayan surga laki-laki yang ganteng itu usianya 15, kalau bidadari 33. Jadi yang dapat dua ini, yang dapat wildan dan huril ain bukan hanya laki-laki, tapi perempuan pun dapat huril ain dan wildan. Semua penghuni surga itu akan dilayani wildan dan dilayani bidadari. Tapi bedanya kalau bidadari bisa dinikahi,
Tapi kalau wildan hanya melayani. Wanita-wanita surga besok ya dilayani wildan. Kayak gitu. Jadi semuanya dapat. Huril ain dapat, bidadari dapat, wildan juga dapat. Semuanya, laki-laki maupun perempuan yang masuk surga dapat dua, dapat wildan dan dapat huril ain, dapat bidadara dan dapat bidadari. Tapi bedanya kalau wildan itu disuruh ngabdi, melayani, bukan dinikahi. Mungkin suruh mijeti atau suruh ngantarkan makanan, sebagaimana di surat Waqiah itu, wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Penghuni surga akan dikelilingi wildan, anak-anak laki-laki yang muda-muda, yang ganteng-ganteng, mukhalladun, yang diawetkan muda oleh Allah. Umurnya tidak pernah tua, nom terus, muda terus, mukhalladun, abadi, abadi ketampanannya, abadi umurnya. Semuanya, laki maupun perempuan, dapat wildan, dilayani. Wildanu mukhalladun bi akwabin wa abarika wa ka'sim min ma'in. Mereka semua membawa makanan dan minuman-minuman surga, arak-arak surga, untuk melayani penghuni surga. Makanya arak diharamkan, karena arak di dunia, besok di surga itu ada sungai arak, minuman surga itu arak. Jadi jangan dinikmati di dunia. Makanya dia besok arak. Makanya di surat Muhammad ada 4 sungai surga. Wa anharun min khamrin ladzatil lisyaribin. Besok sungai surga itu diantaranya adalah sungai arak. Ada wa anharum min labanin, wa anhalun min asalin. Ada sungai susu, ada sungai madu. Ada wa anharum min ma'in ghairi asin. Ada sungai surga itu sungai dari air yang tidak berubah warna dan rasanya. Ada air yang berubah warna dan rasanya, ada. Buktinya itu kayak susu ASI ibu itu kan dari darah aslinya, kan berubah. Sungai surga itu selalu tawar, tidak pernah berubah. Kesegaran rasa dan warnanya tidak berubah. Itu jelas ya. Jadi Allah itu adil, adil di dunia dan adil di akhirat. Kadang ada wanita yang tidak pernah ngaji itu merasa diskriminasi. Oh, bidadari itu laki-laki, perempuan apa dapat apa? Ini kamu juga dapat bidadari, juga dapat wildan, dapat huril ain, dan dapat wildan. Sama semua penghuni surga. Bayang. Makanya semua larangan Allah kepada kita sebenarnya itu besok akan, kok seandainya kita melihat bidadari surga, diizini melihat di dunia, kita tidak akan terpesona, tidak akan syahwat kepada manusia yang cantik yang kita jumpai di dunia. Kok seandainya gitu. Dan besok istri kita itu akan wajahnya lebih dicantikkan dari wajah bidadari, melebihi kecantikan bidadari. Mudah-mudahan bermanfaat, meskipun sedikit. Amin. Dan mudah-mudahan kita semua dan seluruh keturunan kita, semua kerabat dan sahabat kita dijaga oleh Allah, diridhoi oleh Allah, dan diridhoi oleh Rasulullah SAW, menjadi manusia yang selalu membahagiakan hati orang tua, membahagiakan hati mbah-mbahnya, guru-gurunya, membahagiakan hati Rasulullah SAW, menjadi pengikut setia Imam Mahdi sampai hari kiamat terjadi. Dan kita semua dan seluruh keluarga, kerabat dan sahabat kita, seluruh kedua orang tua dan mbah-mbah kita dijadikan hamba Allah yang soleh, zahir batinnya selamat dan bahagia dunia sampai akhirat, ditempatkan di surganya Allah yang paling indah bersama Rasulullah SAW. Amin. Al-hadiniyat wa ala kuniyatun sholihah wa ala kulli man asalafus sholih bijai nabil mustafa wal mujadaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Siri asraril fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
At-tahiyatul mubarakatus salawatu tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah walladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin bifadli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.